Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Rindi pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Oke, hari ini kita akan belajar bersama mengenai perencanaan dan sistem usaha produksi pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani. Dengan kompetensi sebagai berikut. Dan dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Kita bahas terlebih dahulu tentang pengolahan dan pengawetan. Apa sih Bu pengolahan? Nah, pengolahan yaitu mengubah bawang mentah menjadi bahan matang yang siap untuk dinikmati atau dihidangkan. Contohnya, ketika kita ingin membuat tempe, nah kita menggunakan bahan mentahnya itu dari kedelai. Kemudian pengawetan. Pengawetan itu sendiri adalah suatu cara untuk menjadikan makanan yang awalnya bersifat mudah rusak menjadi produk makanan yang lebih awet dengan sebisa mungkin tetap mempertahankan sifat, tekstur, warna, dan zat gizinya. Nah, sampai di sini sudah paham ya apa itu pengolahan dan apa itu pengawetan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai bahan pangan nabati. Apa sih Bu bahan pangan nabati itu? Bahan pangan nabati adalah bahan pangan atau makanan yang berasal dari tumbuhan. Bahan dari produk olahan ini bisa dari daun, bunga, batang, umbi, biji-bijian, atau bagian tumbuhan yang lain. Contoh jenis makanan awetan dari bahan nabati. Nah, ini pasti kalian sudah familiar dengan produk-produk ini. Ada manisan buah, asinan, buah kaleng, kemudian sayuran dibekukan, kimchi, keripik, ada selai, ada tempe, ada tape, dan lain-lain. Nah, ada cara atau teknik yang bisa kita lakukan untuk mengolah bahan pangan nabati. Pertama, ada teknik pemanasan. Dari teknik pemanasan ini ada bahan pangan nabati seperti jagung dan kentang yang dapat menerima panas tanpa mengalami banyak perubahan. Nah, biasanya makin tinggi jumlah panas yang diberikan, maka makin banyak mikroba yang akan mati. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah melalui pendinginan dan pembekuan. Apa sih Bu perbedaan dari pendinginan dan pembekuan? Nah, dalam proses pendinginan ini menyimpan bahan pangan di atas suhu pembekuan antara minus 2 derajat sampai dengan minus 10 derajat. Sedangkan pembekuan ini bahan pangan dalam keadaan beku yaitu pada suhu minus 12 derajat sampai dengan minus 24 derajat. Kemudian ada perbedaan lain antara pendinginan dan pembekuan adalah dalam hal keaktifan mikroorganisme dalam bahan pangan tersebut. Lanjut kita dengan cara yang ketiga yaitu melakukan pengeringan. Pengeringan adalah cara mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air yang dikandung dari suatu bahan melalui penggunaan energi panas. Nah, ada dua metode pengeringan. Ada yang dilakukan secara alami dengan cara pengeringan yang dilakukan dengan dibantu sinar matahari, dan ada juga pengeringan buatan atau mekanisme. Nah, pengeringan sendiri merupakan cara pengawetan yang praktis, aman,
murah dan sehat. Jadi banyak sekali dan hampir semua bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan juga dapat diawetkan dengan cara metode pengeringan. Selanjutnya dengan metode pengalengan. Jadi proses pengalengan ini adalah memasukkan bahan pangan ke dalam kaleng yang kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya, sehingga makanan ini lebih awet, lebih steril, dan dapat terhindar dari kebusukan, perubahan kadar air, dan lain-lain. Cara yang kelima adalah penambahan bahan kimia. Ada banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan, misalnya dengan memberikan tambahan penguat rasa, pemanis, bisa juga ditambah dengan bahan pengawet, bahan pewarna, bahan pengental, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yang bisa kita lakukan yaitu dengan menggunakan teknik fermentasi. Nah, teknik fermentasi ini adalah pengawetan makanan dengan menggunakan bakteri mikroba. Tadi kan kita sudah bahas bersama bahan pangan nabati. Nah, sekarang kita bahas bahan pangan hewani. Ada yang tahu apa itu bahan pangan hewani? Iya, betul. Bahan pangan hewani adalah bahan pangan atau makanan yang berasal dari hewan. Bahan dari produk olahan ini bisa dari daging, telur, susu, dan lain-lain. Nah, ini pasti kalian sudah familiar dengan produk-produk ini. Produk-produk ini contoh jenis makanan awetan dari bahan pangan hewani. Ada ikan kaleng, ikan asin, daging asap, telur asin, kemudian ada susu UHT, ada keju, dan yang terakhir ada yogurt. Kemudian ada cara atau teknik yang bisa kita lakukan juga untuk mengolah bahan pangan hewani, yaitu yang pertama ada pendinginan dan pembekuan. Sama dengan teknik pengolahan makanan awetan bahan pangan nabati ya. Di sini ada pendinginan atau pembekuan. Jadi bahan pangan hewani kita bekukan ke dalam freezer. Kemudian yang kedua ada pengeringan. Di sini bisa kita lakukan atau kita masukkan daging ikan ke dalam oven sampai kering atau bisa juga dijemur. Selanjutnya ada pengasapan. Jadi kalau pengasapan ini menggunakan teknik pemanasan sekaligus asap yang berasal dari pembakaran kayu atau dari bahan organik. Nah, kita juga bisa melakukan penambahan kulit jeruk atau daun-daun aromatik yang nanti bahan pangan hewani yang kita asapi akan ada aroma khas seperti itu tadi, seperti jeruk atau daun-daun aromatik. Kemudian ada penggaraman. Penggaraman ini dari kata garam ya, yang berarti bahan pangannya diawetkan dengan cara pemberian garam yang banyak. Jadi garam itu kan sifatnya mudah menyerap air. Nah, sehingga membuat bahan pangan hewani yang kita berikan garam itu akan hilang kadar airnya dan dapat membuat tahan lama atau awet. Selanjutnya ada pemanasan. Nah, ini pada teknik pemanasan pada bahan pangan hewani itu contohnya pada produk susu.
supaya apa dilakukan pemanasan? Supaya susu tersebut itu tahan lama, awet dan tidak basi. Kemudian ada pengalengan. Nah, teknik pengawetan bahan pangan hewani yang sering kita temui atau yang sering kita tahu pada teknik pengalengan yaitu ikan sarden. Yang terakhir ada iradiasi pangan. Nah, ini menggunakan sinar gamma supaya mikroba yang terdapat pada bahan pangan hewani cepat mati dan tidak bisa berkembang biak. Nah, berikut ini ada perbedaan dari bahan pangan hewani dengan bahan pangan nabati. Yang pertama, bahan pangan hewani daya awetnya lebih rendah dibandingkan dengan bahan pangan nabati. Kedua, bahan pangan hewani memiliki sumber protein dan lemak yang tinggi, sedangkan bahan nabati memiliki sumber karbohidrat, vitamin, dan mineral. Yang ketiga, bahan pangan hewani memiliki struktur lembut dibandingkan dengan bahan pangan nabati. Kemudian yang terakhir, bahan pangan hewani memiliki struktur yang spesifik daripada bahan pangan nabati. Nah, dari teknik pengolahan makanan yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita bisa memulai merencanakan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati maupun hewani. Ibu akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah perencanaan usaha pengolahan makanan. Nah, yang pertama langkahnya adalah kita mencari terlebih dahulu idenya seperti apa. Contohnya, kita ingin mengawetkan buah pisang. Nah, kita bisa menggunakan teknik pengeringan dengan sinar matahari. Jadi nanti kita bisa membuat keripik pisang seperti itu. Yang kedua, kita melakukan percobaan. Bisa dilakukan dengan modifikasi terhadap proses pengolahan produk makanan awetan atau bisa juga mengembangkan teknik-teknik lainnya. Contohnya buah pisang tadi kan kita membuat keripik pisang. Nah, buah pisang ini juga bisa kita buat selai ya, selai pisang. Nah, ini termasuk modifikasi ya, modifikasi terhadap buah pisang itu tadi untuk supaya buah pisang ini tetap awet dan tahan lama. Yang ketiga adalah melakukan perencanaan produksi. Nah, hal ini dilakukan mulai dari proses pengadaan dan persiapan bahan serta peralatan, kemudian menentukan langkah-langkah pada proses pengawetan dan pengemasan. Yang keempat adalah menyiapkan teknik perencanaan. Jadi, memilih salah satu dari beberapa teknik pengolahan makanan. Nah, contohnya tadi kita membuat keripik pisang dari buah pisang. Nah, maka kita memilih teknik pengeringan seperti itu. Dan yang terakhir ada pembuatan produk. Langkah ini dilakukan sesuai rencana yang kita buat sebelumnya. Nah, dalam pembuatan produk ini kita harus hati-hati untuk menghindari kesalahan produksi supaya kualitas produksi yang kita buat ini tetap terjaga. Selain kita membuat perencanaan, kita juga dapat melakukan pengembangan produk makanan, yaitu dengan cara modifikasi makanan. Nah, tujuan dari modifikasi yaitu ada 3. Yang pertama, memberikan variasi rasa dan bentuk. Kemudian yang kedua, memperpanjang usia produk agar lebih awet dan tahan lama.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan tingkat higienis produk. Modifikasi pengolahan makanan awetan nabati dan hewani dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, modifikasi bahan baku. Nah, modifikasi bahan baku dapat dilakukan dengan menghasilkan cita rasa dan aroma yang baru atau untuk pemanfaatan bahan baku yang ada di daerah sekitar. Modifikasi yang kedua yaitu modifikasi proses. Nah, modifikasi proses dapat dilakukan untuk menghasilkan tekstur makanan yang berbeda dan untuk meningkatkan keawetan dari produk tersebut. Yang ketiga yaitu modifikasi tampilan. Nah, modifikasi tampilan dapat kita lakukan dengan pembentukan makanan, penambahan hiasan, dan pengemasan. Di sini ibu akan memberikan contoh modifikasi tampilan pada daging asap. Pada gambar yang pertama, ini daging asap dalam bentuk bulat atau lingkaran. Kemudian pada gambar yang kedua, ini daging asap berbentuk persegi panjang. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya, ada modifikasi tampilan dari kedua gambar atau dari contoh daging asap ini ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran bersama Bu Rindi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.